Ya udahlah ya, Demokrat gak usah ngambek juga, kagak usah gondok ya kan, meski AHY gagal maning jadi cawapres ya. Dan gak usah juga mempertontonkan drama publik kekanak-kanakan dari dulu ya kan. Dari dulu ini cuy. Drama politik SBY dan Demokrat itu udah dari dulu. Si paling raja curhat SBY dan Demokrat ini ya kan. Pertama kali drama sinetron dari Demokrat ini sebenarnya ada banyak sih cuy. Cuman gue sorot untuk beberapa hal yang dari SBY atau Demokrat ini. Ada banyak hal sebenarnya. Yang pertama, waktu SBY dikucilkan di kabinet Megawati cuy. Curhatlah SBY ke wartawan pada saat itu bahwa dia nggak diajak ngomong lah dan nggak diajak konsolidasi terkait hal-hal yang menyangkut tupoksinya sebagai Menkumham pada saat itu. Curhat ya ke wartawan ya kan, sampai almarhum Taufik Kemas, suaminya Megawati, bilang SBY ini jenderal kekanak-kanakan atau jenderal TK, lupa gue cuy. Yang kedua, di gelaran Pilpres 2019 kemarin, di mana waktu itu Demokrat gabung ke koalisi Prabowo. Prabowo pada waktu itu belum menunjuk siapa cawapresnya. Harapan besar Pepo alias SBY muncul pas Demokrat gabung ke Prabowo cuy. Harapannya ya anak-anaknya SBY si AHY bisa dipinang Prabowo lah jadi cawapres ya kan. Pas giliran nggak dipilih jadi cawapres, merajuklah mereka ya kan. SBY Demokrat sama aja, gondok, ngambek ya kan. Prabowo dibilang jenderal kardus lah oleh Andi Arief ya kan. Meski masih di dalam koalisi juga, tapi banyak pihak menyoroti pada saat itu Demokrat di koalisinya Prabowo itu gak kerja apa-apa cuy. Dan santer dibilang Demokrat di koalisi Prabowo tuh bagai duri dalam daging. Emang bisanya cuma jadi benalu doang nih Demokrat. Ya istilahnya misalnya menang ikut bersorak, tapi kalau kalah akan pergi duluan. Kayak gitu. Sekarang begini pula dengan Anies ya kan. Sebenarnya yang pantas menyandang julukan partai bocil ini Demokrat cuy, bukan PSI. Asli gue gedek banget sebenarnya ya. Secara umur mungkin PSI kalah lah sama Demokrat lebih dulu ya. Tapi secara psikologis PSI itu lebih dewasa berpolitik daripada Demokrat cuy. Lihat sekarang, karena nggak dipilih jadi cawapres, ngambek, ngata-ngatain Anies dan saling buka borok masa lalu Anies ya kan. Dulu juga gitu, nggak dipilih Prabowo dibilang A, dibilang B. Jadi teman koalisi tapi ikut jelek-jelekin Prabowo. Lu nilai sendiri dah ya. Grassroots Demokrat disuruh DPP melepas atribut-atribut tentang Anies. Nah, kemarin sebenarnya Anies juga nggak minta sih dibikinin banner, cuman karena kegeeran AHY akan dipilih sebagai cawapresnya Anies ya kan, atau kegeerannya dari si Pepo atau kegeerannya dari AHY itu sendiri, gua nggak paham. Tapi giliran kayak sekarang DPP memerintahkan seluruh atribut yang berkaitan dengan Anies, yang berhubungan dengan Anies, diturunin di seluruh Indonesia ya. Jadi kayak anak kecil sebenarnya. Udahlah ya. Bilang sama SBY ya. Bilang sama SBY. Kalau video ini sampai ditonton sama orang Demokrat, bilang sama SBY. Ini tahun 2023 cuy. Bukan tahun 2004. Yang mana masyarakatnya udah beda ya. Ibu-ibu atau bapak-bapak kami mungkin dulu bisa kau tipu dengan drama-drama sinetron murahan yang kalian mainkan gitu loh dulu ya kan. Playing victim lah, merasa dizolimi lah ya kan. Sekarang nggak laku pak. Sekarang nggak kayak gitu mainnya ya kan. Permainan yang emang jadi ciri khas bapak dan partai bapak gitu loh. Ini 2023 pak. Beda bos, beda. Mainnya jangan kayak gitu-gitu mulu gitu loh. Kalau dulu bapak-bapak kami, ibu-ibu kami bisa kalian tipu dengan drama-drama murahan itu, simpatik lah ibu-ibu kami, bapak-bapak kami ya kan. Tapi kalau sekarang beda bos. Kita nggak ngelihat kayak gitu. Malah kebanyakan drama.
ntar partaimu rusak ya.